kamu bilang Injil yang dalam Al-Quran? Sebentar dulu Pak, ini bukan topiknya. Topiknya adalah siapakah Tuhan yang esa itu? Yesus, tidak ada yang lain. Yesus, oke Yesus, udah standby. Oke, kalau Yesus yang Anda maksud adalah Tuhan yang esa, ya, yang dikandung oleh manusia itu siapa? Bapak. Yesus, roh. Bapak yang dikandung. Bapak. Roh. Roh yang dikandung katanya. Oh, roh yang dikandung. Ya. Jadi bapaknya kemana? Bapak itu apa artinya? Bertanya balik. Bapak itu artinya penjual cendol. Bapak apa itu? Saya tahu dulu apa maksud Bapak itu. Ya. Makanya kitabmu itu tanya, ngapain huruf pakai Bapak, tidak ada huruf K-nya. Kalau kamu nggak tahu, biar saya ajarin kamu. Aduh, Abdon, jangan terlalu sombong hanya karena foto profilmu itu pakai kacamata, itu pun kacamata dipinjam sama tetangga. Jangan sombong kamu. Tadi bicara marifat. Jangan sombong. Sekarang saya tanya dirimu. Kita kembali ke topik dulu ya, Pak Abdon ya. Pak Abdon udah jawab kan Yesus. Bang Andi kalau bisa di-kick aja deh, orang ini nggak ada ilmunya. Iya. Ya udah saya keluar kalau kayak gitu. Iya, oke, baik. Oh, terima kasih Abdon, thank you. Jangan lagi ada kalau saya ada Abdon. Oke, baik. Pelajari sampai kapanpun kamu. Iya. Oke, baik. Umat terjemahan nggak bisa membedakan antara Yesus dengan dirinya sendiri. Yesus itu manusia. Diam. Terjemahan. Oke, Pak Abdon. Ya, kalau gantian ya. Kamu nggak ngerti cuma. Iya, gantian Pak Abdon ya. Anda standby dulu. Tuhanmu itu loh, pretelin dulu Tuhan kau itu. Mana Allah kamu? Mana Allah kamu? Oke, standby dulu Pak Abdon. Allah aja curi dari Al-Quran, mana Allah. Pak Abdon standby dulu ya Pak Abdon ya. Oke, baik, ke tim muslim lagi tuh dulu tuh. Ada More Reski dari tadi, silakan More. Oke, terima kasih, saya keluar aja. Yuk, saya keluar. Enggak diusir loh ya, enggak diusir. Silakan. Enggak diusir, saya ngusir. Oh, diusir sama Bang Juma. Kalau kamu dengan saya Juma, hus. Udah Pak Abdon. Beli kolor. Udah Pak Abdon, ini live loh. Tunjukkan sikap Anda sebagai Kristen yang baik. Dia mengatakan Yesus. Ya, jadilah Kristen yang baik, Pak Abdon. Kamu kalau sedang menjelaskan tidak asumsi, saya hargai. Habis itu kamu asumsi, kau katakan orang itu nggak ngerti. Di situ keliru gitu loh. Saya nggak asumsi, Abdon. Saya nggak asumsi, Abdon. Mananya yang saya asumsi? Yesus mengaku utusan. Salah nggak? Firman. Enggak ke situ pembicaranya, topiknya. Meo. Saya kembalikan. Udah. Kamu keluar. Kamu bikin Zoom sendiri. Terus aja jemaahmu di sana. Jangan kau masuk di sini. Baik. Saya kembalikan ke topik ya, Bang Juma. Siapakah Tuhan yang esa itu? Gitu ya. Baik, silakan More Reski dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar banyak hal ya. Mungkin saya ingin share screen dulu di sini. Ya, biar nggak asumsi ya. Kalau ngedongeng emang kayak Pak Abdun Sagala, saya punya nenek dan nenek saya sudah agak pikun ya. Kayaknya nenek saya lebih pandai gitu untuk mengarang seperti itu ketimbang Pak Abdun Sagala. Nah, di sini saya mau membuktikan dulu ya bahwa Yesus dan Bapa itu tidak satu. Ada di dalam Markus 16 ayat 32. Tetapi tentang hari itu, ini berbicara tentang hari kiamat. Yesus tidak tahu hari kiamat dan yang hanya tahu adalah Bapa yang tahu. Nah, diksi tersebut ada dalam Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi tentang hari itu, suatu saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Anak di sana berarti Yesus konteksnya. Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Berarti ini dua oknum yang berbeda. Ketika kita berbicara dua oknum yang berbeda, maka itu tidak esa. Oh enggak, itu kan persatuan Tuhan, ini. Itu dalam doktrin Kristen. Mari kita melihat di dalam standar kebahasaan. Makanya sering saya bilang, Kristen itu agak menggelikan. Karena kenapa? Demi memenangkan doktrinnya, dia rela memperkosa kaidah keilmuan apapun sampai ke ranah bahasa yang paling banyak diperkosa. Di sini saya nggak akan lama-lama ngomong ya. Di sini saya merujuk kepada KBBI daring, langsung dari kemendikbud.go.id. Di sini dalam daring KBBI dikatakan di sana, esa itu artinya apa definisinya? Yakni tunggal, satu, bersifat tunggal, tidak bersekutu, Tuhan yang maha kuasa konteksnya. Nah, jadi tidak bersekutu. Jadi kalau konsep ketuhanannya Kristen jelas tidak esa, tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, kecuali kalian punya bahasa sendiri. Kamus besar bahasa Kristen Indonesia ya monggo gitu. Tapi nyatanya orang Kristen masih mendompleng
kamus besar bahasa Indonesia, masih mendompleng bahasa nasional Indonesia, maka ikutilah kaidah bahasa yang baik dan benar gitu loh. Kalau nggak mau silakan kalian bikin kamus sendiri, namanya Kamus Besar Kristen Indonesia. Karena kenapa? Di dalam KBBI ESA itu maknanya tunggal satu, unity gitu loh, hanya satu gitu loh di sana. Ini dalam kaidah bahasa. Kita berbicara kaidah bahasa dan saya tunjukkan ini buktinya. Ada literasinya jelas gitu loh. Nah, memang tidak sesuai dengan dogma kalian ya. Ya memang kalian tidak pernah sesuai dengan cabang ilmu apapun. Ini kita bicara bahasa. Boleh saya menjawab? Boleh Seperti saya itu. menjawab? Sebentar habis ini dikit lagi. Kita ini bicara bahasa Indonesia bukan bahasa Malaysia kita di sini. Ini yang saya pakai di sini KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu loh. Nah, kecuali kalian yang Kristen yang pakai bahasa Indonesia bikin kata lain di luar ESA gitu loh. Karena kalau pakai definisi ESA, ketuhanan Kristen nggak masuk gitu loh. Karena kenapa? Di sana tunggal, unity, tidak bersekutu gitu loh. Oke ya, itu jawaban saya. Silakan kalau mau dibantah, tapi sesuai dengan kaidah bahasa. Saya nggak menerima asumsi, apalagi dogmatika, karena saya anti dogma orangnya. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekarang saya wabarakatuh. menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro Sekarang saya Hansen. menjawab ya. Ya, siapa Tuhan yang esa itu ya? Oh, macam ini. Tadi Ya, kawan tu ya. kata menurut kepada kamus ya. Tetapi Alkitab itu ayat suci. Ayat suci kena berdasarkan apa yang ayat suci menekankan. Sebab dulu belum ada kamus, belum ada etimologi, belum ada linguistik semua. Oleh itu kamu tak boleh berdasarkan kamus pada hari ini, linguistik atau etimologi. Okey? Kami kena Bu, berdasarkan sebentar Bu Indri ditutup aja camnya Bu Indri. Lanjut. kami kena berdasarkan apa yang ayat suci menekankan. Tadi abang sendiri kata, Esa itu adalah unity. Apa maksudnya unity dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Unity itu bermaksud bersatu. Kalau satu-satu saja, you tak boleh bersatu. Bersatu bermaksud kamu bersatu dengan sesuatu. Itu telah bukan hanya satu-satu saja. Sedangkan kamu sendiri kata unity. Esa juga memberi maksud ya, seperti dalam Islam ya, dia kata tauhid. Tauhid itu oneness. Oneness tu Inggeris lah kan. Inggeris tu macam mana? Satu tu one. Oneness tu macam mana? Misalnya kami kata weak. Weak itu lemah. Weakness itu kelemahan. So kalau one itu satu, oneness itu kesatuan. Kesatuan itu adalah tunggal, tetapi dalam satu itu ada bentuk jamak. Faham tak? Oleh itu unification adalah bersatu. Kami mesti bersatu dengan sesuatu. Baik, jadi esa itu bersatu ya. Ya. Kemudian, baik. kemudian saya nak beri sedikit Enggak, ini aja dulu. Esa itu bersatu menurut Anda ya. Ya. Oke, dibantah dulu sama teman Kristen. More silakan. Esa itu bersatu, More. Silakan. Bukan Esa itu bersatu. Dalam maksud unity itu bersatu. Adalah kesatuan. Oke. Kalau ngomong sebuah rasa, definisinya apa? Yakni secara kaidah kebahasaan dan ilmu bahasa itu ilmu yang paling valid gitu dan bisa diterima oleh keimanan manapun. Ya. Jadi kalau kita mau pakai doktrin, orang Kristen ngomongin doktrin sama Islam, orang Islam ngomongin doktrin sama Kristen, ya tentu nggak akan nyambung karena tiap doktrin itu punya standar parameternya masing-masing. Makanya di sini saya memakai kaidah yang ilmiah gitu loh. Makanya kalau mau ngomongin khayalan doktrin sama yang lain, saya nggak menanggapi itu. Saya hanya menanggapi yang sifatnya ilmiah. Ya. Karena saya nggak mau bahas yang nggak ilmiah, itu bukan kesenangan saya gitu. Saya senang membahas yang ilmiah. Di sini kita bicara esa. Esa ini diambil dari bahasa Indonesia, esa ya. Saya ambilnya dari frasa yang ada di bahasa Indonesia. Definisinya apa? Saya sudah memberikan di sini. Artinya satu tunggal. Satu, bersifat tunggal, tidak bersekutu, berarti tidak kesatuan kalau tidak bersekutu, gitu loh. Tuhan yang Maha. Nah, jadi Kamus Bahasa Indonesia di edisi keberapa yang bilang bahwa Esa itu adalah kesatuan? Kalau mau ngomong kayak gitu ya silakan dibuktikan dulu karya leksikografinya ada enggak. Kalau nggak ada ya jangan komen. Ya kalau mau ngomongin doktrin ya silakan, saya tidak menanggapi doktrin orang. Saya nggak mau mengganggu iman orang saya, tapi di sini saya berbicara keilmuan. Nah, kalau makanya saya tadi berikan solusi, kalau Kristen masih pengen pakai kata esa ya silahkan kalian bikin kamus sendiri ya, kamus besar, misalkan kamus besar
bahasa Kristen Melayu, ya monggo gitu loh, bikin definisinya sendiri. Jangan dompleng kamus besar bahasa Indonesia. Nah, pada faktanya apa yang dipakai oleh LAI dalam menerjemahkan itu dompleng kata-kata yang ada di dalam KBBI. Gitu loh ya, ikuti kaidah kebahasaan yang benar. Bahasa Indonesia itu sudah diputuskan, sudah disepakati oleh semua pihak. Makanya dirumuskan dalam suatu kamus besar namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang disepakati oleh semuanya. Jadi ikuti kaidah bahasa yang benar gitu loh. Gak pernah bisa namanya esa itu jadi kesatuan gitu loh. Tapi satu tunggal, tidak bersekutu. Satu. Ini saya bukan asumsi, ngomong pakai data. Tapi kalau ngomong nggak pakai data yang mau ngehayal ya monggo, yang lain aja saya nggak berkenan untuk menanggapi, nggak tertarik saya. Itu aja Bang Andi. Makasih. Maria sebelum kau Bang Joma mau ditanggapi itu, esa itu satu tunggal. Silakan. Saya jawab ya. Ya. Okey. So macam ni. Nah, saya sekali lagi ulangi, kami kena berdasarkan ayat suci dulu. Sebab topik kami adalah berdasarkan asas ayat suci, bukan berdasarkan kamus. Kamus belum wujud di zaman ayat suci dituliskan. Oleh itu, dalam penekanan yang tadi abang kata Esa tu, itu cuma menterjemahkan apa ayat suci mengatakan Ehad. Ehad dalam ayat suci menekankan apa? Kejadian 1 ayat 5, dia ada 3 keadaan. Misalnya, tengah hari, malam dan siang. 3 keadaan yang berbeza, jamak dijadikan 1 hari, Ehad. Kemudian kejadian 2 ayat 24, Adam dan Hawa, 2 manusia yang berasingan, 1 lelaki, 1 wanita. Dijadikan 1 jasad, Ehad. Keluaran 36 ayat 13, ada Tuhan menyuruh Musa mengumpul kepingan-kepingan, jamak menjadikan 1 kemah, Ehad. Itu adalah penekanan Ehad yang kamu kata 1. Dan ada lagi 1 perkataan Ibrani yang menjelaskan 1, iaitu Yahid. Yahid itu Bro Hansen, sebelum ke Bang Joma, menurut Anda pengertian esa itu apa? Ehad 1, tetapi 1 ada 2 jenis. Oh, 1 tapi ada 2 jenis. Baik, Ya, terima kasih ya. Bang Joma silakan. Esa itu 1 tapi ada 2 jenis. Saya belum habiskan lagi, ada sedikit lagi. Ini aja dulu, pendek-pendek aja dulu. Habis ini nanti kembali ke Anda biar. Kalau orang Islam dia nak ucap, dia nak sampaikan ucapan, dia boleh habiskan, tapi orang Kristen tak boleh macam tu bang, tak boleh kan? Okey, lanjut. Okey. So Yahid itu dipakai sebagai 1 seperti apa? Seperti anak sulung. 1 pribadi, tak boleh digantikan. Itu mesti Yahid. Itu 1 yang tak terganti. Kalau Tuhan yang ditekankan adalah 1 pribadi, seperti orang Islam kata, seharusnya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid, tetapi bukan ya. Adonai Ehad. Kamu kena faham apa penekanan Ehad. Itu yang kita kata Esa. Okey, sekian. Sekian, terima kasih. Ustaz Tata, silakan. Terima kasih. Nanti dikit, lalu Cak, sesudah nanti Cak Tatang ngomong ya, tolong saya mintakan Sueb untuk ngejelasin dalam makna grammar Ibrani atau medaber Ibrit, Ehad itu apa. Nah, karena asumsi semua nih orang Malaysia satu ini. Ya, itu mantap. Ya, mantap itu. Habis ini Sueb. Ya, silakan Tata. Oke, saya akan menanggapi mulai dari tadi itu Dr. Adi ya. Dia mengatakan bahwasannya pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabi dan nabi-nabi tersebut diberi firman wahyu. Nah, terus kedua, nabi itu ditolak. Ingat, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu juga dialami oleh Yesus. Yesus juga menerima firman. Dia juga ditolak. Makanya dalam Markus 6:4, maka Yesus berkata ketika dia ditolak ya kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Juga Yohanes 4:44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dan pengakuan ini juga diakui oleh masyarakat atau kaumnya. Dalam Lukas 7:17, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melewat umatnya. Nah, juga dalam Yohanes 6:14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, jadi apa? Yesus itu sama seperti nabi terdahulu.
dia ditolak menerima firman, dan dia ngaku seorang nabi. Jadi, tidak ada bedanya dengan pada zaman dahulu itu. Ketika Yesus mau dibunuh, ingat, Zakaria juga dibunuh. Andaikan Yesus itu benar-benar mati, karena memang seorang nabi, tidak diterima gitu loh. Nabi Muhammad juga diusir, hijrah ke Madinah. Sehingga, kalau yang kedua, Allah mengutus anaknya, gitu ya. Nah, kan tadi dikatakan, kalau dulu nabi-nabi, padahal maksudnya anak di situ, apa salahnya kalau Yesus itu anak? Karena dalam Keluaran, orang yang kaum yang diberi kelebihan, ya, disebut anak Allah, seperti kaum Israel, ya, di dalam Keluaran 4:22. Israel umat pilihan disebut anak Allah. Nah, itu kan anak-anak tahta. Oke, sekarang kita pakai 2 Samuel. Yang mana Salomo juga disebut anak Allah. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, begitu juga anak Allah itu dalam Matius 5:9, berbahagialah orang-orang yang membawa kedamaian karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Juga dalam Roman ya 8:14, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ketika Yesus itu disebut Allah mengutus anak Allah, maka bukan cuma Yesus anak Allah itu. Tidak masalah, tetap dia seorang nabi, utusan, penyampai firman, dan ditolak. Gitu, itu saja. Oke, silakan. Ya, sebelum ke Bang Juma, ada teman Kristen mau menanggapi? Dr. Adi atau Mandi bisa sedikit bisa? Bentar dulu. Yang Ahad biar Adi dulu, ke Dr. Adi dulu. Ya. Habis Kristen. Ya. Baik, silakan. Terima kasih. Oke. Jadi tentang anak Allah yang dimaksud di situ ada tertulis di Ibrani 1 ayat 2 ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau Pak Ustadz Tata tadi bilang, Salomo juga anak Allah, nabi-nabi lain juga anak Allah. Tetapi anaknya yaitu Yesus, oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi semua nabi-nabi yang diutus itu ditolak. Ya, setelah bahkan dibunuh, sama seperti yang dibilang Yesus, saya juga akan dibunuh, tetapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sebelum terjadi, sebelum Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga berkata, aku juga mengutus nabi-nabi. Yesus mengutus nabi-nabi loh. Di Matius 23 ayat 34. Yesus itu mengutus nabi-nabi. Kalau Yesus itu manusia, masa manusia mengutus nabi? Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dan katanya, ayat 34, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu dan kamu aniaya di kota-kota. Sebenarnya topik kita adalah siapakah Allah yang esa? Kami sudah jawab dengan data, dan data itu tertulis di Alkitab. Kalau Pak Ustadz Juma, Ustadz Tata semua yang Muslim menerjemahkan lain, silahkan, nggak masalah. Nggak harus berdebat seperti Pak Abdon tadi. Dan itu ada tadi ahli bahasa menyelidiki kata-kata asli. Perkataan Yesus kepada yang menyelidiki itu tertulis di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 katanya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus di Yohanes 10 ayat 28 Yesus jelas berkata bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak bisa
binasa. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Yesus. Ada datanya. Jadi itu aku bilang topiknya udah jelas, Allah yang Esa, datanya udah jelas. Tetapi kalau pemahaman bapak-bapak yang ada di grup ini berbeda, kami juga tidak bisa memaksakan pemahaman yang kami pahami sesuai dengan yang tertulis. Yang jadi masalah adalah ada kitab suci kami yang kami hargai, kami hormati, kami mengerti, kami pahami, kami lakukan. Sementara bapak-bapak yang terhormat ini berusaha mempengaruhi agar kami ragu dan bimbang kepada kitab kami yang kami alami sendiri. Itu. Demikian Pak Indi. Terima kasih. Siapa yang mau menanggapi ini? Saya Bang Handi. Ya, silakan. Iya. Jadi bukannya kita ingin supaya Bapak itu ragu terhadap kitab Bapak, bukan. Ya. Tapi yang pasti tema kita adalah berbicara mengenai siapa Tuhan yang esa. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan yang esa, berarti kita berbicara mengenai Tuhan yang satu. Sementara Tuhan Bapa kan ada 3, Pak. Atau Anda sudah mau mengatakan bahwa Tuhan Anda satu, berbentuk burung merpati. Kan 3. Lalu kemudian yang 3 ini dianggap satu. Nah, di situ problemnya, Pak. Karena sesuatu yang mengatakan dirinya 2, ya, dan berbeda dengan sesuatu yang lain, Anda imani itu adalah satu. Kenapa? Karena Anda lebih mengedepankan iman daripada akal. Kenapa saya mengatakan? Coba kita lihat dalam Yohanes 8, Pak. Apa yang diterangkan oleh Yesus di situ? Apakah dia satu dengan Bapa? Atau Yesus itu beda dengan Bapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, nomor 19. Di dalam kitab Taurat tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Kenapa 2 orang ini yang menjadi acuan Yesus dalam menjabarkan tentang dirinya? Dia sedang menerangkan tentang dirinya loh. Dan yang ketika Yesus menerangkan tentang dirinya kepada Bani Israel, sekali lagi saya katakan, Pak, ini Yesus ketika dia berdialog, dia sedang berdialog dengan orang Israel, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu di Antioquia, Pak. Jarak Antioquia dengan Yerusalem itu jauh. Jadi Yesus pengajarannya, itu muatannya, objek siswanya adalah Bani Israel. Kalau Bapak paham, orang-orang Bani Israel itu, Pak, di dalam pemahaman keagamaannya, mereka itu memahami tauhid. Satu Tuhan, sama seperti Islam. Nah, ketika Yesus datang kepada mereka, dia katakan bahwa di dalam kitab Tauratmu, Taurat itu kan kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Berarti objek daripada lawan bicara Yesus ini adalah penganut Torah. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Data selanjutnya, akulah yang bersaksi tentang diriku 1 dan juga Bapa 2 yang telah mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, di situ ada berapa saksi, Pak? 2, Pak. 2 saksi di situ. 1 manusia, 1 Tuhan, 1 Khalik, 1 makhluk. Itu pernyataan Yesus. Kayak begitu cara memahami ya literasi yang ada yang seharusnya. Jadi bukan kami ingin menjauhkan dari kitab Anda, tetapi Anda menutup diri terhadap kitab Anda, lalu kemudian membesar-besarkan iman yang Anda imani, yang Anda pahami. Bukan dikatakan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu sah. Kenapa Yesus mengatakan 2 saksi? Karena Yesus ingin mengatakan dirinya dan Bapa itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Ini bukan saya asumsi, Pak. Ini dalil di kitab Bapa. Tapi karena memang dasarnya Bapa didoktrin untuk menuhankan Yesus, maka mau tidak mau Anda akan memperjuangkan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi ternyata Yesus menerangkan apa? Kalau Bapa boleh saya katakan, andaikan saja kita bisa meminjam rasa malu, harusnya
ya rasa malu itu dipinjam. Karena yang kita oknumkan, yang kita imani menjadi satu dengan Bapa itu ternyata sering kali mengatakan dirinya berbeda dengan Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku pergi kepada Bapakku. Bapakku lebih besar daripada aku. Dia yang telah mengutus aku, dan seterusnya. Dua kesaksian, aku dan juga Bapakku yang bersaksi tentang aku. Tapi karena iman, apapun jadi. Jadi kita tidak perlu bergulat antara kata ahad dengan ehad, dengan wahid dan seterusnya. Nggak perlu. Data-data yang sudah diterjemahkan aja itu sudah gamblang sekali dijelaskan di situ. Jadi ini bukan antara saya yang ingin menjauhkan Bapak dari kitab Bapak, tapi antara ajaran Yesus dan Bapak. Ini Yesus versus Pak Dokter. Gitu loh Pak. Yesus bertuhan ketika dia datang Pak kepada Bani Israel. Itu pasti. Yesus tidak mungkin adalah seorang ateis. Dia bertuhan. Dia menyembah kepada siapa? Menyembah kepada esensi tauhid satu Tuhan. Siapa dia? Dia yang disebut dengan sebutan Bapa. Itu. Lalu kemudian tadi saya ingat Bapak mengatakan Bapa itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak keliru. Tuhannya Yesus itu, Pak, adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa taala. Itu. Kecuali kalau Anda ingin membawa konsep dari barat, Tuhan itu ternoda, lahir di kandang binatang, kemudian dibunuh oleh manusia, kemudian dia makan seperti manusia dan seterusnya. Yaitu dia tidak maha suci di situ, dia tidak maha tinggi. Kecuali Anda ingin menuhankan manusia yang tidak tahu kapan hari kiamat, betul, dia bukan Subhanahu wa taala. Tapi Tuhannya Yesus yang disembah dan yang mengutus Yesus itu maha suci lagi maha tinggi. Yang kemudian dibahasa Arabkan Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tolong dibaca Yohanes 8 dengan baik, dengan menggunakan logika akal. Demikian sementara. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Okey. Sampai sini ke Suhaib. Silakan. Apa maksudnya Esa yang orang Islam tak faham berdasarkan Alkitab? Misalnya 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang kerana dia kita hidup. Oleh itu, apa orang Muslim tak faham ya mengenai kenapa ada Bapa dan Anak, itu bermaksud Tuhan dan firman Tuhan. Memang Yesus adalah utusan. Dia adalah utusan sebagai firman Tuhan. Bapa mengutuskan anaknya yang tunggal, satu intipati kepadanya, bermaksud Tuhan mengutuskan firman Tuhan. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Kerana besarnya kasih Tuhan kepada dunia, oleh itu dia mengaruniakan anak tunggalnya kepada dunia. Oleh itu manusia dapat percaya kepada dia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan mengaruniakan anaknya. Tuhan mengutuskan firman Tuhan. Bapa mengaruniakan anaknya kepada dunia. Oleh itu dalam 1 Korintus 8:6 kamu kena faham. Ya, nombor 1, segala sesuatu datang dari dia. Apa maksud segala sesuatu? Ya, datang dari siapa? Datang dari Bapa dan Anak. Bapa dan Anak adalah keagungan Tuhan. Kenapa dia adalah keagungan Tuhan? Itu adalah esensi hakiki Tuhan yang tidak dapat berubah. Ya, kerana dalam ayat berikut di bahagian depan dia kata segala sesuatu, segala ciptaan berasal dari dia ayah. Dan bahagian lanjutnya dia kata segala ciptaan melalui agensi anaknya. Anak adalah Yesus yang telah ada di sana bersama ayah, membawa segala ciptaan ke kewujudan. Ya, Tuhan tidak berubah menjadi ayah, menjadi bapa. Dia sentiasa adalah bapa dari awal. Kenapa bapa? Bapa mesti ada anak baru boleh menjadi bapa. Itu adalah hakiki esensi yang tidak boleh. Itu adalah essential property, ya, yang tidak boleh berubah. Kalau Tuhan dia berubah menjadi bapa pada satu masa, ini menjadikan bercanggah kepada ayat suci, tak boleh. Oleh itu orang Islam dia tak faham. Kemudian saya nak beri satu penerangan ya, bagaimananya Esa. Misalnya kami kata dalam Mazmur kan,
Daud dia kata, Tuan berfirman kepada tuanku, ya. Daud berkata, Tuan berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Dalam Mazmur 110 ayat 1. Seperti Markus 12 ayat 36. Kerana Daud sendiri berkata oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kepada Daud, Tuan berkata kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadi musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Dalam Matius 22 ayat 44, Yesus memetik ayat ini dalam perbincangan dengan orang Farisi untuk membuktikan bahawa dia, Yesus sendiri, lebih daripada anak Daud, tetapi dia adalah tuan kepada Daud. Daud adalah raja. Di atas dia tak ada lagi tuan, melainkan Tuhan. Ungkapan kepada tuan, katakan kepada tuanku mengandungi dua perkataan Ibrani yang berbeza untuk tuan dalam asalnya. Perkataan pertama ialah Yod-Heh-Vah-Heh, nama perjanjian Ibrani untuk Tuhan. Yang kedua ialah Adoni, yang bermaksud tuan. Oleh itu, jadi dalam Mazmur 110 ayat 1, Daud menulis begini, Yod-Heh-Vah-Heh berfirman kepada Adoniku. Untuk lebih memahami penggunaan Yesus terhadap Mazmur, ya, 100 ayat 1. Kita dapat lihat identiti setiap tuan itu ada dua tuan secara dua pribadi. Tetapi Tuhan itu satu. Esa. Sekian. Terima kasih. Yang mau menanggapi? Muslim? Mungkin saya menanggapi sedikit terkait dengan ehad itu ya Bang Andi ya. Iya. Oke. Di sini kita coba cross check lagi ehad menurut pemahaman Judaism berdasarkan kamus yang valid Cairo Lexicography, kan? Nah, mari kita lihat juga berdasarkan dalil dan prinsip keimanannya Yahudi. Itu biar pas. Nah, kita lihat ya. Di dalam kamus Plain Dictionary, salah satu karya leksikografi dari Judaism yang valid ya. Saya kutip langsung dari sifaria.org ya. Nah, di situ ehad dalam Aramaiknya khat, dalam bahasa Arabnya adalah ahad. Nah, kata ehad menurut kebahasan itu sendiri yang dimana dimaknai satu entitas yang di dalamnya tidak boleh terdapat unsur keserikatan, unsur kejamakan maupun segala hal yang memang terkait di dalamnya. Tapi satu benar-benar satu, yang dimana tidak boleh ada unsur keserikatan atau kejamakan di dalamnya. Nah, hal tersebut bisa kita perkuat lagi pada Devarim Devarim 4:35 di situ dikatakan hal-hal itu diperlihatkan kepadamu supaya engkau tahu bahwa Allah Yud-Heh-Vah-Heh Alif Lam Lam Ha adalah Tuhan, tidak ada yang selain Dia. Nah, semakin memperjelas secara dalil menyatakan bahwa yang namanya ehad dimaknai satu, tetapi di dalamnya tidak boleh ada unsur keserikatan maupun kejamakan. Yang boleh tercampur di dalamnya gak bisa. Karena secara prinsip iman Yahudi dalam 13 prinsip iman Yahudi dalam karyanya Rabbi Moshe ben Maimon dikatakan, aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta Hashem terpujilah namanya tidak berwujud. Nomor 2 ya. Ketika Pencipta Hashem Yud-Heh-Vah-Heh terpujilah namanya adalah satu dan tunggal, bahwa tidak ada kesatuan dalam hal apapun seperti Dia, dan bahwa Dia sendiri adalah Tuhan kita dulu, sedang dan akan ada. Nah, jadi sangat jelas secara kebahasaan, secara pendekatan dalil maupun secara pendekatan keimanan, yang dimana kata ehad, khat dalam bahasa Aramaiknya atau dalam bahasa Arab adalah ehad, dimaknai
satu, tetapi di dalamnya satu tersebut tidak ada unsur keserikatan dan unsur kejamakan. Dan hal ini ya bisa dikatakan dan 100% murni adanya titik temu pemahaman keesaan Tuhan dalam Judaism maupun Islam. Ya, dalam Judaism dikatakan Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad, dan juga dalam Islam dikatakan Qul huwallahu ahad, menunjukkan sekali lagi sangat sempurna bahwa tauhidnya orang-orang Yahudi dan umat-umat Islam tidak bertentangan hingga hari ini. Demikian. Saudara Pak. Oke, makasih. Sebelum ke tim Muslim, biar adil ya. Mau ditanggapi tim Kristen? Silakan. Esa itu apa sih? Siapa sih yang Esa itu? Kembali ke topik ya. Silakan. Dokter Adi apa Bro Hansen Malaysia? Halo. Silakan Dokter Adi. Baik, jadi teman saya nggak bicara, saya bicara tentang Pak Ustadz Juma tadi. Jadi yang saya pahami, yang saya ikuti YouTube-nya Pak Juma adalah menampilkan, menonjolkan ayat-ayat yang seolah-olah ya Yesus itu sama Bapa itu tidak satu. Jadi Esa atau satu. Jadi di sorga itu Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. Jadi Allah yang satu itu adalah Bapa, Yesus, Firman, dan Roh Kudus. Sama seperti saya, Adi, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Saya ini satu. Itu. Saya satu. Tetapi saya memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Serupa, tapi tidak sesederhana itu. Jadi karena firman yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi, nabi di situ penyampai firman ditolak, makanya dia sendiri turun menyampaikan firman dalam rupa manusia. Jadi selama di dunia Yesus itu manusia untuk menyampaikan firman. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi tentang Yohanes 8 tadi ada dua kesaksian. Ya memang Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Bapa lah yang mengutus. Dan yang bisa menerima itu adalah murid-murid Yesus. Segala firman yang disampaikan itu mereka telah terima. Murid Yesus itu menerima. Dan yang menerima itulah yang menyampaikan lagi kepada orang-orang yang percaya kepada kesaksian itu. Jadi setelah tadi, siapakah Allah yang Esa itu? Saya sudah jawab dengan dalil tadi, walaupun dibantah, itu tidak masalah bagi saya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar itu? Engkau. Siapakah Engkau di situ? Bapa. Oke, yang kedua, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan di 1 Yohanes 5 dikatakan tadi bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di Yohanes 10 ayat 28 bahwa Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Hidup kekal. Bahkan di Yohanes 17 ayat 2, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan. Jadi yang memberi hidup kekal itu Yesus. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Yesus diutus untuk memberikan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 38. Saya bacakan. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan Yohanes 10 ayat 28 tadi, Yesus telah jelas berkata, aku, bukan Bapa, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan meribut mereka dari tanganku. Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, saya bacakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Terus ayat favoritnya Pak Juma, Yohanes 5 ayat 30. Aku, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebagai manusia, Yesus tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ayat selanjutnya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi satu paragraf itu tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Selanjutnya menjadi hakim. Di ayat 22 dikatakan juga Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena dia adalah anak manusia. Sebutan untuk Yesus itu banyak, bisa anak manusia, bisa anak Allah, bisa anak domba Allah. Tetapi satu hal, sama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Abdon, cuma Pak Abdon menyampaikannya sebelum siap ngomong. Pesan itu nggak sampai. Kejadian 6 ayat 2, Keluaran 6 ayat 2, mulai 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diriku. Jadi nama Tuhan itu belum dinyatakan di perjanjian lama. Lalu di Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi nama Tuhan di perjanjian lama itu belum dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi yang menyatakan itu adalah Yesus sendiri. Di Yohanes 17 ayat 6 itu, namamu telah kau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 11, 12, namamu telah engkau keberikan kepadaku. Makanya terjawablah sudah, siapakah Allah yang esa itu? Yesus Kristus itulah Allah yang benar, Allah yang esa itu. Demikian Pak Hendy. Terima kasih. Yang mau menanggapi Muslim siapa? Banyu Mbak sepertinya. Oke. Panggil. Adinda Tasa gimana? Ya saya sedikit aja Bang. Oke, silakan. Jadi gini ya, memang kita ini kan ajaran Samawi. Memang tanda-tandanya Samawi dengan di luar Samawi itu. Tuhan itu, Esa itu ya satu. Seperti yang Sueb sampaikan. Ya, tidak ada kesatuan itu nggak ada. Nah bedanya dengan orang-orang di luar Samawi. Ya yang namanya Tuhan itu ya nggak mau satu gitu. Makanya kalau di daerah-daerah manapun ya, misal di Mesir ya ada Herus, Osiris dan Isis, ada Brahma, Siwa, Wisnu, di Yunani ada Zeus, Hera dan Athena, Roma juga ada Jupiter, Juno dan Minerva. Bahkan di Arab ada Lata, Uzza, Manat. Mereka mengatakan itu Tuhan yang turun. Jadi tanda-tandanya ajaran
di luar samawi, pertama, dia tidak mau Esa itu satu seperti ajaran Musa dan Yesus. Ya maunya ada lagi satu bagian gitu ya. Yang kedua, Tuhan itu harus turun seperti dewa-dewa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter benar, tapi bukan ajaran Yesus atau ajaran samawi. Itu ajaran di luar samawi, bukan ajarannya para nabi. Sehingga kami ya maklumin aja. Karena tanda-tandanya kami sudah tahu bahwa yang namanya nabi-nabi samawi itu mereka menerima firman, mengaku utusan, mengenalkan Tuhan yang benar. Makanya kata Yesus, hidup yang kekal itu pasti mentuhankan Allah. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, iya kami juga percaya. Sebagai apa? Sebagai utusan pengakuan Yesus. Jadi hidup yang kekal itu jangan pede bahwa percaya kepada Yesus, hidup yang kekal. Walaupun saya percaya, tapi kepercayaan saya sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu mentuhankan Allah. La ilaha illallah, ya kalau dalam Islam, Muhammad utusannya Allah. Andai kan saya di zamannya Yesus, hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah. Yesus sebagai utusan. Itu hidup yang kekal sama seperti Islam. Gitu ya. Jadi itulah bedanya samawi dengan di luar samawi gitu. Oke, lanjut. Oke, saya jawabkan ya. Ya. So macam ini. Nah, ada satu perbezaan di antara tauhid dan ketuhanan Esa dari Alkitab ya. Nah, dua-dua pun mengklaim Tuhan itu satu. Tuhan dalam Alkitab ialah satu kewujudan, tiga pribadi, jamak dalam tunggal. Kalau dalam tauhid adalah satu kewujudan, satu pribadi, hanya tunggal tanpa bentuk jamak. Misalnya, bezanya, nah, satu kewujudan, tiga pribadi, bagaikan satu bulatan ada X, Y, Z. Kalau yang tauhid tu dia satu bulatan hanya ada satu X. So, katakan kalau dalam keabadian Tuhan tu bermaksud sebelum ada makhluk berwujud ya, sebelum ciptaan bermula. Hanya Tuhan yang satu itu berwujud. Apa yang berlaku? Tuhan itu ada sifat berkomunikasi. Bagaimana Tuhan berkomunikasi? X dia berkomunikasi dengan Y dan Z. Y berkomunikasi dengan X dan Z. Z berkomunikasi dengan X dan Y. Itu adalah satu keesaan yang sempurna. Ya, kalau kami kata seperti satu bulatan, seperti satu X, ya itu adalah satu kewujudan, satu pribadi. Maka X berkomunikasi dengan siapa? Dia tidak dapat memuat ke dalam keabadian kepada terma sifat Tuhan yang khas. Kedua, dia tak dapat ada kasih abadi. Ya, kalau you kata X dia mengasihi Y dan Z. Y dan Z secara penerima kasih dan pembalas kasih kepada X. Y mengasihi X dan Z. X dan Z sebagai penerima kasih dan pembalas kasih kepada Y. Kalau Z mengasihi X dan Y, X dan Y menjadi penerima kasih dan pembalas kasih kepada Z. Oleh itu adalah kesempurnaan. Ya, dia ada saling kasih mengasihi. Kasih abadi tidak terpulang kepada makhluk. Kalau hanya satu X seperti yang ditafsirkan oleh Islam, itu menjadi masalah. Siapa yang dia mengasihi? You tak boleh kata, aku mengasihi diriku. Oleh itu, aku adalah maha mengasihi. Tak boleh. Itu tak berfungsi. Penjelasan itu tak sah. Tak terjadi. Misalnya saya kata, saya adalah dermawan. Siapa yang saya derma? Saya memberi dermaku kepada penerima derma. Maka derma itu berfungsi. Dan bolehlah aku mengatakan diriku adalah dermawan. Kalau aku kata aku adalah dermawan, disebabkan aku derma kepada diriku, itu tidak sah. Tak berfungsi. Sekian. Oke. Boleh saya tanggapi, Bang? Sedikit. Cik Banyuma dulu ya, Dok. Biar. Iya. Saya tadi ya melihat apa yang kemudian Pak Dokter sangat-sangat memaksakan Yesus itu adalah pengutus itu sendiri. Nah, lalu kemudian Pak Dokter mengambil daripada contoh terhadap dirinya sendiri. Jadi Tuhan kemudian dianalogikan dengan makhluk. Jiwa, tubuh, dan roh. Satu hal yang mesti dipahami di sini. Ini iman. Bukan data ilmiah. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus Bapa dan Roh Kudus itu sama seperti jiwa, tubuh, dan roh Anda. Sekarang pertanyaannya adalah, yang mana di antara dari tiga unsur yang ada pada diri Anda, yang bisa Anda utus menjadi pribadi lain? Bisa enggak jiwa Anda utus menjadi pribadi lain?
Bisa enggak tubuh Anda menjadi pribadi lain? Anda utus, memisah dari diri Anda. Bisa enggak roh Anda itu keluar dari diri Anda untuk diutus keluar menjadi pribadi lain? Sementara Anda, tubuh Anda tanpa roh, itu kemudian masih tetap hidup. Bisa enggak? Tentu nggak bisa. Anda mengatakan, oh itu kan makhluk. Oleh karena itulah, pencipta alam semesta nggak boleh dianalogikan dengan makhluk. Nggak nyambung. Berbeda dengan konsep yang kemudian dijajakan oleh Anda. Yesus, Bapak Roh. Yesus ini utusan. Ya, dia utusan. Laksana jiwa Anda utus. Punya jiwa Anda utus. Mana ceritanya? Atau roh Anda utus. Apa bisa? Nggak bisa. Jadi Yesus itu kemudian, Tuhan itu kemudian tidak boleh dianalogikan dengan tubuh Anda. Itu asumsi akal-akalan namanya. Ya, sama seperti tubuh kita. Ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Nah sekarang coba utus rohmu keluar menjadi pribadi lain, menjadi ayam atau menjadi babi atau menjadi anjing, boleh nggak? Nggak bisa. Jadi badan Anda nggak boleh Anda jadikan analogi di depan umat Islam untuk menyamanyamakan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu bukan makhluk, sementara Tuhan Anda makhluk. Sederhananya begini. Ketika sahabat saya mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah wujud atau rupa atau wajah Yesus itu sama dengan Bapa yang ada di surga? Sama wujudnya, sama rupanya, sama wajahnya. Sama enggak? Kalau dia adalah satu, sama enggak? Tidak sama. Gugur di situ. Ya. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai sifat, apakah sifat antara Yesus dan Bapa di surga itu sama? Satu. Tidak. Karena Yesus itu, ya, dia katakan bahwa berbeda dengan apa yang ada dirinya dengan apa yang ada di surga. Markus 10:18 kata Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, melainkan hanya Dia saja, yaitu Bapa yang ada di surga. Berarti sifat Yesus dan sifat Bapa berbeda. Tadi wujudnya berbeda. Sifatnya juga berbeda. Lalu kemudian, apakah kemampuan Yesus dan kemampuan Bapa juga sama? Atau satu? Jawabannya tidak. Karena Yesus sendiri dengan jujur mengatakan bahwa Dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa campur tangan Sang Bapa yang ada di surga. Yohanes 5:3. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku terhadap diriku sendiri. Aku tidak melakukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi sifatnya Yesus, wujudnya Yesus, sifatnya, kemampuannya itu tidak satu dengan Bapa. Jadi yang memaksakan kemudian pribadi ini yang berbeda ini antara Khalik dan makhluk ini satu hanya iman. Hanya iman yang kemudian Anda jadikan acuan untuk menjadikan yang tiga menjadi satu. Sehingga lucu, 1 tambah 1, ya, tambah 1 sama dengan 1. Itu lucu itu. Jadi mau seperti apapun Anda lincahnya mengurai kata per kata, nggak akan pernah sampai kepada esensi ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa, Anda mengimani apa. Lalu kemudian Anda mengais-ngais, saya katakan ngais, karena kitabnya agama lain, di mana yang mempunyai kitab sendiri tidak pernah mengatakan Tuhannya ada 3 pribadi. Anda mengambil kitabnya orang tanpa malu-malu. Anda mengambil keluar 6:3, terjemahannya. Di situ dikatakan bahwa aku telah mengatakan diri kepada Abraham, tetapi aku tidak menyatakan namaku. Aku tidak memperkenalkan namaku. Data ini keliru. Kenapa dia katakan aku tidak menyatakan diri? Aku menyatakan diri kepada Abraham. Aku menyatakan diri kepada Abraham. Tapi tentang namaku, aku tidak mengatakan kepada Abraham. Keliru data ini. Kenapa keliru? Coba Anda cermati di dalam Kejadian 21:33. Kalau Anda ingin mengambil kitab agamanya orang, tengok di situ. Apa yang Tuhan terangkan di dalam Kejadian 21:33 itu? Apakah Tuhan telah memperkenalkan namanya atau tidak? Sudah, Pak. Tuhan sudah memperkenalkan namanya di situ. Jelas sekali di situ Tuhan mengatakan kepada Abraham. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan.
Siapa nama Tuhan yang dipanggil oleh Abraham di sana? Yod He Vav He. Terus apa yang diterangkan dalam Keluaran 6 nomor 3 di situ? Dia katakan, aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Tapi bertanya, nama yang dimaksud di situ adalah Yod He Vav He. Tapi ketika dia bercerita tentang Abraham di dalam Kejadian 21 nomor 33, ternyata Abraham telah menyeru nama Yod He Vav He. Jadi jelilah sedikit Pak, ya kritis sedikit memahami tentang original teks kitabnya agama lain yang Anda ambil, yang Anda kutip terjemahannya. Saya katakan kepada Anda, meskipun saya nggak ngerti, nggak paham benar tentang bahasa Ibrani, tapi saya ngerti. Di dalam Keluaran 6 nomor 3, Tuhan di sana tidak menyatakan namanya menurut Keluaran. Tetapi faktanya ketika Keluaran menceritakan tentang Abraham, aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku belum mengatakan kepada mereka. Tapi faktanya, nama yang dimaksud di sini adalah original teksnya Yod He Vav He. Ternyata di Kejadian 21 nomor 33, Abraham menyeru dengan seruan Yod He Vav He. Berarti Keluaran itu keliru atau salah. Karena Abraham terbukti telah memanggil Tuhan, telah memanggil sembahannya dengan sebutan Yod He Vav He. Baca original teksnya Pak. Ya. Bashem, Hashem atau Adonai, El Olam. Jelas Abraham menyeru nama Tuhan dengan Yod He Vav He. Jadi jangan kemudian Anda ingin menjajakan nama Tuhan itu belum diperkenalkan kepada nabi-nabi. Tapi Tuhan memperkenalkan namanya nanti ketika di abad pertama, ketika Maria dan melahirkan manusia. Padahal Anda sebenarnya tahu yang memberi nama Yesus itu adalah Gabriel, malaikat yang kemudian memerintahkan kepada mereka untuk menyebut nama anak Maria itu dengan sebutan Yesus. Itu bukan nama Tuhan itu Pak. Itu bahasa Yunani. Tidak mungkin orang yang dijajah oleh bangsa Romawi begitu melahirkan anaknya menamai nama anaknya dengan nama penjajah. Nggak mungkin. Nggak mungkin pribumi Indonesia dijajah oleh Belanda, ya. Kemudian begitu anak. Bang, berapa saluran ini? Macam banyak topik dah sini. Kemudian ketika anaknya lahir, menamai nama anaknya dengan nama penjajah, nggak mungkin, ya. Untuk orang Malaysia ini yang cacat logika ini, ya, coba Anda terangkan kepada saya. Oke, sekarang saya terangkannya. Nombor 1. Tunggu, sabar. Saya belum bertanya kepada Anda. 10 minit loh. Oke. Yesus itu apakah wujudnya sama dengan Sang Bapa? Silakan. Nah, nombor 1, apa yang kamu tak faham, bukan kami kata. Enggak, jangan nuduh saya nggak paham. Sekarang jangan jualan cendol di sini. Saya tanya sama Anda, apakah wajahnya Yesus dengar? Apakah wajahnya Yesus dengan wajah Bapa itu sama? Tadi siapa panggil saya jawab? You panggil saya jawab kan? Saya cakap, kenapa kamu potong? Kamu panggil saya jawab, saya cakap lah. Saya minta jawabannya yang sesuai pertanyaan, bukan jualan cendol. Ngerti? Jangan marah dulu.